Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu lahu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini tidak ada satu untaian kata yang paling indah kita ucapkan, hanyalah ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap diberi kesempatan kita hidup. Kita tinggalkan pekerjaan kita, tidak datang di satu tempat yang mulia ini, Masjid Nurul Yakin, bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah kepada kita pribadi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangannya, Allah berikan ampunan. Dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan sejak pagi sampai siang hari ini, disengaja atau tidak, Allah dengan rahmatnya menghapus seluruh dosa itu. Kita keluar dari sini sudah habis mendapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara, pertemuan kita yang sangat singkat, saya akan berwasiat kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Selagi hayat masih di kandung badan, kehidupan diberikan Allah dalam keadaan iman disertai kesehatan. Mari kita kembali menengok di dalam kehidupan kita ini. Hari ini saudara, tanggal 1 tahun 2021. Mudah-mudahan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Ujian-ujian yang diberikan Allah akan segera sirna diangkat oleh Allah, agar kita ibadah selalu dalam keadaan tenang, tidak was-was. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita, berapakah dah umur kita hari ini? Hitungan umur saudara, hakikatnya, zahirnya, umur kita bertambah. Dari mulai 1 sampai sekarang, kita katakan mungkin umur kita ada yang 40, ada yang 50, ada yang 70. Tapi hakikatnya umur kita ini
adalah berkurang yang telah diberikan Allah kepada kita. Umur kita, saudara, sudah dijatah oleh Allah. Namun kita pribadi tidak tahu berapakah Allah berikan umur kita. Tahun terus berjalan, hitungan terus bertambah menurut kita. Tapi hakikatnya, besokkah itu terakhir? Tahun 2021 kah terakhir? Kita semua tidak tahu. Setelah kita tidak tahu, maka marilah kita berusaha. Pribadi kita masing-masing, saudara. Kalau kita tidak bertanya, cobalah, kata Allah. Dipanggil oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman kepada Allah, iman yang sempurna mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Perhatikanlah diri Anda, kata Allah. Perhitungkanlah diri Anda. Sudah adakah persiapan di mana kita ini hidup, kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah perintahkan kepada kita, selagi kita berada di alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin serta makhluk yang ada di bumi ini hanyalah untuk beribadah. Setiap orang beribadah, setiap orang mentaati ajaran Allah, Allah akan berjanji dan berjanji kepada kita. Orang-orang mukmin, laki dan perempuan, yang selalu melakukan kebaikan perintah Allah, maka Allah akan berikan balasan kepada orang tersebut jika kembali nanti diberikan tempat yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia, saudara. Pertanyakan diri kita. Hadis pun menjelaskan, memberikan aba-aba Nabi kepada kita. Siapakah orang yang pandai? Siapakah orang yang mengerti? Kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang tersebut bisa mengoreksi dirinya, kemudian dia selalu beramal, berbuat perintah Allah untuk persiapan setelah mati, bahwa kita nanti ada kehidupan lagi yang kekal, yaitu di alam akhirat. Hadirin saudara, setelah kita mengoreksi dalam kehidupan kita, maka tentunya kita harus berlomba. Diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, berlombalah kalian selalu berbuat baik. Sadarlah kita semua bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita hari ini dan hari yang lalu, tahun yang lalu, itu hanya sekedar saja selama kita berada di alam dunia ini. Jikalau nanti kita sudah kembali ke sisinya, ke alam kubur, itu semua tidak ada kita bawa. Seorang yang punya jabatan tinggi hanya sekedar nama. Orang yang memiliki harta banyak, triliunan barangkali itu dimiliki oleh seseorang, tidak akan dibawa bersama dia. Yang dibawa hanyalah, kata Nabi, yatba'ul mayyit
Orang yang mengikuti orang meninggal dunia ada 3. Yang pertama, ahlinya, hartanya, amal ibadahnya. Nabi melanjutkan yang 2 kembali. Setelah kita dikubur oleh sahabat kita, diuruk kuburan kita, diinjak-injak tanah yang dikubur kita, semua pada pulang, keluarga pulang, harta pulang. Yang menemani kita adalah amal ibadah. Mana amal tersebut? Hari ini kita sholat, entar asar kita sholat, entar maghrib kita sholat, isya kita sholat, subuh kita sholat. Itulah yang akan menemani kita. Selain itu masih ada. Hari ini saudara masuk ke masjid, bawa uang yang diberikan Allah, kalian masukkan ke dalam kotak, besar atau kecil, tergantung keberanian kita, tergantung kemauan kita. Nilainya Allah yang akan memberikan kepada kita. Apakah dia naruh uang 2.000 rupiah? Apakah dia menaruh uang 5.000 rupiah? Ataukah 10.000 rupiah dan selanjutnya? Itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah kembali ke alam kubur, yang janji Allah akan diberikan pahala. Pahala itulah yang akan menemani kita di alam barzah atau alam kubur. Bahagia, beruntung kalau kita melaksanakan perintah dari Allah. Karena Allah mengingatkan pada kita selagi kita hidup, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Impakkan rezeki yang aku kasih, siapapun dia. Kalau sekarang ada orang yang punya uang triliunan, sadar, apa yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka tidak kita sadar kalau itu milik Allah yang dikasih kita. Allah perintahkan, impakkan rezeki yang aku kasih. Yang kita keluarkan itulah milik kita. Yang kita tinggalkan setelah mati bukan milik kita lagi, adalah milik ahli waris, milik istri kita, milik anak kita. Mana yang kita bawa? Itulah tadi saudara. Di samping kita berimpak, saya menghimbau kepada tetangga-tetangga, saudara-saudara kami seiman seagama. Ayo kita ibadah bersama-sama. Ramaikan ini masjid, ramaikan majlis zikir, ramaikan majlis ilmu. Orang yang mau melaksanakan ilmu diberikan informasi oleh Nabi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallah ilal jannah. Barang siapa yang suka dan senang menuntut ilmu, maka kata Nabi, dia akan diberikan jalan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara, setelah kita tinggalkan bumi ini, kata Nabi, ada 3 hal yang akan menguntungkan kita bila sudah meninggal dunia. Pertama, sedekatin jariyah. Siapa yang naruh uang di masjid ini, 100kah, 200kah, untuk kepentingan masjid digunakan ibadah oleh orang yang hidup, setelah kita meninggal dunia, terus pahala itu datang terus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kepada saudara, berusaha, berani berusaha untuk bisikan-bisikan setan. Kadang-kadang kita tidak terasa, kita tidak berani mengimpakkan harta yang diberikan Allah. Setiap Jumat hanya 20 atau 10.000 kita bawa kemari.
Itu kadang-kadang bisikan setan sangat berat. Tetapi bisikan setan untuk yang tidak berguna, merokok misalnya, dalam 1 bulan sebungkus 20.000, 1 hari 20.000, sebulan 600.000. Kalau kita ke masjid, masuk taruh uang kotak 10.000 1 minggu, berarti sebulan 40.000. Sedangkan habis kita 1 bulan 600.000, 600 diambil 40, berarti masih ada 560.000. Itu tidak ada faedah. Bahkan saudara, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Oleh karena itu marilah kita hentikan yaitu merokok, saudara-saudara. Kenapa? Karena merokok ini Allah dan Rasulnya tidak suka. Kalau kita beriman, kalau kita taat sama Allah, ayo berusaha untuk berhenti melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saudara? Saya mengajak begitu. Kita tidak sadar rokok yang kita isap, siapakah punya perusahaan rokok itu? Bukanlah saudara kita, cuma saudara sesama anak Adam, bukan seiman, seagama. Saudara, berarti kita membantu mereka semua. Oleh karena itu harus kita sadari saudara. Kita mari, di samping kita ibadah, lakukan perintah Allah untuk watasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah. Apa itu agama Allah? Apa itu tali Allah? Adalah Al-Quran. Sampai Allah katakan, "Waman a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan donka." Siapa yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran, maka Allah berikan hidupnya tidak adakan ketenangan. Tidak bisa dia bersyukur, sekalipun hartanya banyak, berat untuk memberikan impak yang Allah berikan. Kenapa? Karena dia berpaling dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua saudara, kata Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, satu saat pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang tersebut berkata, "Qala lima hasartani a'ma, ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta dan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta?" Kata jawab Allah, "Karena kalian masih di bumi melupakan ayat-ayat Allah." Inilah saudara-saudara, selagi kita hidup, mari kita persiapkan diri kita, terutama di dalam keadaan ujian-ujian yang berat ini. Saya berharap mari kita lakukan dengan baik. Banyak masuk ke masjid, banyak kita bertobat, banyak kita berzikir, banyak kita baca Quran. Kita minta kepada Allah bersama-sama agar penyakit yang ada di bumi kita ini segera hilang. Kalau kita cuma tambah jauh kepada masjid, lupa kepada Allah, sunnah-sunnah Rasul kita tinggalkan, maka bukan cepat dia hilang, maka bertambah-tambah virus. Kata sekarang ini virus bertambah lagi saudara-saudara. Inilah yang saya ajak, mari. Bab dunia kita sekarang dengan adanya virus, orang sudah berapa lupa kepada Allah. Ya, sampai sekarang kejadian-kejadian yang 2020 sampai mimpi diceritakan itu ada urusannya kepada polisi, saudara-saudara. Berarti manusia sudah lalai, sudah banyak rupa, sudah banyak salah, banyak peringatan dari Allah tidak dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada saudara yang seiman dan seagama, yang mau bersama-sama ramaikan masjid. Ya, kalau bisa, walaupun kita merangkak, kalau perlu kita lakukan ini ibadah. Saudara, ayo masjid kita ramaikan. Sekarang masjid sudah bagus, 4 wudu sudah ada, dan insya Allah di atas pun nanti kita akan buat wudu untuk wanita. Di depan masjid ini insya Allah kita bikin suatu bangunan untuk asrama, untuk tamu-tamu kita nanti kita persiapkan. Mudah-mudahan amal saudara yang ada di sini akan dinikmati nanti, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sebelum kita mati, infakkan harta Anda, jangan takut-takut, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini berfaedah buat diri saya dan buat saudara-saudara. Ayat dan hadis
yang kami sampaikan bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya kehidupan manusia selalu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang mau melakukan kebaikan serta diiringi dengan ajak mengajak, nasihat menasehati di jalan iman, di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.